Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sekolah YouTuber. Seperti biasa di video kali ini kita akan kembali membahas seputar YouTube, yaitu kita akan coba kupas tuntas seputar 4000 jam tayang. Oke, jangan kemana-mana, simak terus videonya. Oke teman-teman, 4000 jam tayang adalah salah satu syarat untuk kita mengajukan monetisasi kepada pihak YouTube, supaya channel kita bisa bergabung dengan partner YouTube dan mendapatkan penghasilan dari YouTube. Dan untuk mendapatkan 4000 jam tayang sendiri sudah banyak saya bahas di channel Sekolah YouTuber ini. Bahkan di bagian playlist ada playlist khusus tentang cara mendapatkan 4000 jam tayang. Teman-teman tinggal masuk saja ke channel Sekolah YouTuber ini, kemudian masuk ke bagian playlist, dan di sini ada 4000 jam tayang. Ada beberapa video di sini yang sudah saya upload tentang 4000 jam tayang yang teman-teman bisa pelajari untuk mendapatkan 4000 jam tayang YouTube. Kemudian pertanyaannya, 4000 jam tayang itu berapa menit sih? Karena dalam durasi tonton rata-rata itu kan hitungannya menit ya. Jadi kalau di sini kita coba hitung 4000 jam tayang, kalau dalam 1 jam itu ke 60 menit, berarti kita kalikan 60 menit, dan hasilnya adalah 240.000 menit. Jadi kita harus mendapatkan 240.000 menit dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Lalu sekarang bagaimana cara memahami 12 bulan terakhir? Nah, teman-teman bisa baca-baca dulu di bagian sini ya, di ringkasan dan persyaratan kelayakan program partner YouTube. Artinya di sini ada beberapa syarat untuk kita mengajukan monetisasi mengikuti program partner YouTube ya, untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube. Nah, di sini kalau kita baca persyaratan nomor 4 itu diantaranya memiliki lebih dari 4000 jam tayang waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir. Untuk memahami 4000 jam tayang waktu tonton publik dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, bukan berarti dalam 12 bulan terakhir kalau jam tayang kita belum mencapai 4000 lalu tidak dapat dimonetisasi. Bukan seperti itu teman-teman. Cara memahaminya adalah 12 bulan terakhir dari hari ini. Misalkan sekarang bulan 1 misalkan. Nah, 12 bulan ke belakang itu yang dihitung. Misalkan channel kita, umpama usia channel kita itu sudah lebih dari 12 bulan, misalkan 13 bulan ataupun 15 bulan. Nah, yang dihitung itu 12 bulan yang terakhir. Jadi kalau misalkan 15 bulan belum mencapai syarat monetisasi, itu yang 3 bulan pertama itu hangus teman-teman. Nah, yang 3 bulan pertama itu hangus, kemudian yang dihitung adalah yang 12 bulan terakhir. Jadi seperti itu cara memahami 12 bulan terakhir. Kalau kita lihat di sini di bagian waktu tonton jam ya, di channel ini kita buka, dan di sini ada 28 hari terakhir ya. Kita klik yang 28 hari terakhir. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, di sini kita tinggal klik yang 365 hari terakhir ya. 365 hari itu kan 12 bulan ataupun sekitar 1 tahun ya. Kita klik di bagian sini, apakah dalam waktu 12 bulan terakhir itu, ini maksudnya 12 bulan terakhir ini paling lambat ya, paling lama itu 12 bulan terakhir. Nah, kalau memang sebelum 12 bulan sudah mencapai 4000 jam tayang, maka itu lebih bagus, lebih cepat ya teman-teman. Nah, di sini dalam waktu 365 hari terakhir, ini waktu tonton jamnya sudah 4011,0 ya. Artinya channel terbaru saya ini sudah bisa untuk mengajukan monetisasi teman-teman. Kemudian ada juga perbedaan jam tayang ini kalau kita lihat di bagian dashboard. Karena sering ada pertanyaan kenapa jam tayang saya bisa berkurang. Nah, kalau kita lihat di bagian dashboard sini teman-teman, ini ada waktu tonton jam ya. Waktu tonton jam itu 3,0 ya, 3,0 ya, ataupun 3000. Nah, dalam analisa di sini adalah 28 hari terakhir teman-teman. Jadi dalam 28 hari terakhir channel ini mendapatkan 3000 jam tayang. Kenapa bisa berkurang? Kadang menjadi 2800, misalkan menjadi 2900 dari 3000 ini.
karena dihitungnya 28 hari terakhir. Tergantung dalam 28 hari itu kita mendapatkan berapa banyak waktu tonton publik yang kita kumpulkan. Nah, di sini perbedaannya ya. Yang pertama di sini ada 3000 jam tayang. Kemudian kalau kita di bagian analisa tadi, kalau kita lihat di mana tadi di bagian waktu tonton jam, ini selama ini keseluruhan sudah mendapatkan 4011 jam. Nah, kemudian ada perbedaan lagi dengan YouTube desktop ya. Nah, teman-teman, ini adalah channel yang sama ya. Kalau kita perhatikan jam tayang yang sudah didapatkan tadi itu 4011 jam ya. 4011 jam. Tetapi kalau di YouTube desktop ini jam tayang yang didapatkan waktu tonton publik itu baru mencapai 3710. Artinya ada perbedaan dengan yang di YouTube Studio tadi. Ah, kenapa bisa berbeda? Karena gini teman-teman, kalau di yang di sini, yang di YouTube desktop ini perubahannya 28 jam, 28 jam ya, kalau nggak salah 48 jam. Maaf, 48 jam. Setiap 48 jam itu baru masuk jam tayangnya, ataupun baru ada perubahan ya. Jadi perubahannya itu dihitung setiap 48 jam terakhir. Nah, sedangkan yang di YouTube Studio tadi, yang di aplikasi YT Studio tadi, nah yang di sini, kalau yang di sini ini perubahannya setiap hari teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan perubahan di sini setiap hari. Jadi setiap harinya perkiraan sekitar pukul 5 sore atau jam 17, pukul 17 itu waktu tonton yang didapat dalam setiap harinya akan masuk di sini. Nah, makanya kalau di sini totalnya sudah mendapatkan 4011 jam, tetapi yang di YouTube Studio tadi itu baru masuk 3710 jam. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara memahaminya. Kalau yang di aplikasi YT Studio ini masuknya setiap hari ya, setiap pukul 5 sore kurang lebih. Kemudian kalau yang di yang di dashboard YouTube tadi, yang di desktop tadi, versi desktop itu masuknya setiap 48 jam. Setiap 48 jam sekali baru masuk teman-teman. Jadi seperti itu cara memahaminya. Jadi teman-teman jangan takut lagi kenapa jam tayangnya terkadang bisa berkurang, bisa menghilang. Itu bukan berkurang kalau teman-teman perhatikan di bagian dashboard analisa sini ya, di analitik di bagian dashboard sini memang bisa berkurang, bisa bertambah tergantung dari seberapa banyak yang kita dapatkan selama 28 hari terakhir. Nah, yang lebih realnya yang dihitung itu adalah yang berada di ini tadi, yang berada di bagian versi desktop ini tadi teman-teman ya, karena yang dihitung untuk mengajukan kita monetisasi itu adalah yang di versi desktop ini. Nah, yang dihitung real untuk mengajukan persyaratan monetisasi itu yang dihitung adalah yang di versi desktop ini teman-teman. Nah, walaupun yang di YT Studio tadi sudah mencapai 4011, tapi kalau yang di sini masih 3710, maka itu kita belum bisa mengajukan monetisasi. Nah, kecuali di sini sudah centang hijau semua, sudah 4000 jam lebih, itu baru kita bisa mengajukan monetisasi. Jadi seperti itu teman-teman penjelasannya seputar 4000 jam tayang. Itu hanya sekedar pengalaman kami pribadi ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.